Ada dua alasan utama mengapa seseorang bersukacita ketika menerima hadiah. Pertama, karena nilainya yang mahal. Seorang kekasih yang menerima tas mewah mungkin berseru dalam hati, "Kamu memberiku sesuatu yang sangat mahal." Kedua, karena ketetapan dan maknanya. Hadiah itu datang pada saat yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sulit dicari dan terasa tepat. Dalam hal ini, seruan yang muncul bukan lagi tentang harga, melainkan "Kamu sungguh peduli kepadaku." Dari situlah lahir rasa terharu dan kasih yang tulus. Namun, seringkali manusia lebih tergerak oleh nilai materi daripada kedalaman perhatiannya. Ketika Yesus kembali ke Kapernaum setelah mengajar di bukit, para tua-tua Yahudi datang mewakili seorang perwira yang hambanya sedang sakit keras dan hampir mati. Mereka memohon agar Yesus menolongnya. Dalam perjalanan menuju rumah perwira itu, perwira tersebut mengutus sahabatnya untuk berkata bahwa Yesus tidak perlu datang secara langsung, cukup mengucapkan sepatah kata, maka hambanya akan sembuh. Ia percaya bahwa sebagaimana ia memberi perintah kepada prajuritnya, demikian pula Yesus berkuasa memerintah atas segalanya. Mendengar hal itu, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Israel." Dan pada saat itu juga hambanya sembuh. Tidak lama kemudian, dalam perjalanan ke Nain, Yesus bertemu dengan iring-iringan jenazah seorang pemuda, anak tunggal dari seorang janda. Tergerak oleh belas kasihan, Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Lalu ia membangkitkan anak itu dari kematian. Dua mukjizat ini menunjukkan kuasa Yesus yang luar biasa. Perwira itu percaya bahwa Yesus berotoritas atas kehidupan bahkan dari kejauhan. Janda di Nain menerima belas kasihan Allah yang memulihkan hidup. Namun, banyak orang lebih tertarik pada kuasanya daripada pada hatinya. Mereka terpesona oleh kata yang menyembuhkan dan tangan yang membangkitkan, tetapi sering luput melihat kasih yang melandasi semuanya. Hal ini pun tidak jauh berbeda pada masa kini. Banyak hamba Tuhan yang setia memberitakan firman dan melayani dengan kasih, tetapi hampir tidak diperhatikan. Namun, ketika terjadi satu mukjizat besar, orang berbondong-bondong datang, memuji dan berseru, "Seorang nabi besar telah muncul di antara kita." Mereka mengejar tanda-tanda ajaib, seperti dunia yang lebih terkesan pada hadiah mahal daripada perhatian tulus. Demikian pula, banyak orang lebih mencari mukjizat daripada belas kasihan Kristus. Padahal, yang terutama bukanlah kuasanya semata, melainkan hatinya. Injil Yesus bukan disebarkan melalui sensasi, melainkan melalui kasih dan belas kasihannya. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengagumi mukjizat, tetapi untuk mewartakan Kristus
dengan hidup yang mencerminkan perhatian dan kasihnya kepada dunia. Kita orang Kristen harus melakukan demikian itu.